Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberi judul renungan kali ini, Menang dalam Krisis. Krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Nah, ini adalah definisi dari suatu krisis. Begitu banyak krisis yang terjadi di sekeliling kita. Krisis kepercayaan, krisis keuangan, krisis kesehatan, dan berbagai macam krisis-krisis yang lain. Seperti contohnya hari-hari ini kita sedang ada di dalam ketakutan karena penyakit yang tidak kunjung selesai yang melanda seluruh dunia ini. Nah, lewat ayat-ayat yang kita akan pelajari, kita akan belajar bagaimana menjadi pemenang dalam krisis. Kita baca ayat yang pertama di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 37 sampai dengan 39. Berkata demikian, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Ayat ini jelas berkata bahwa dalam segala keadaan apapun, bersama siapapun kita ini adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Kita akan belajar dari suatu peristiwa bagaimana seseorang menang di tengah-tengah suatu keadaan krisis yang melanda suatu negeri. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan 22, kita akan belajar dari seorang Ishak yang berada di tanah Gerar. Dari cerita ini, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, bagaimana fakta yang terjadi pada waktu kita ada di tengah krisis. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap yang harus kita miliki pada saat kita berada di tengah krisis supaya kita menjadi pemenang di tengah-tengah krisis ini. Fakta yang terjadi di tengah krisis yang pertama adalah orang percaya pun mengalami dampak krisis. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang pertama berkata demikian, "Maka timbullah kelaparan di negeri itu." Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke tanah Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Tidak ada satu orang pun yang luput dari yang namanya krisis atau keadaan yang tidak menyenangkan, termasuk orang percaya. Saat mengalami krisis, kita tidak serta-merta dipindahkan ke dunia lain atau ke tempat-tempat lain yang tidak mengalami krisis. Dikatakan dalam kisah ini, maka Ishak pun mengalami hal yang demikian. Dia mengalami dampak dari suatu krisis. Dan dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di dalam negeri itu. Lalu kemudian fakta yang kedua adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Kejadian pasal 26 ayat yang kedua, bahwa lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Saat kita berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak menguntungkan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Mazmur 37 ayat yang ke-28 berkata demikian, "Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan." Lalu, sikap apa yang harus kita miliki saat kita berada di tengah krisis? Sikap yang harus kita miliki saat berada di tengah krisis yang pertama adalah taat kepada firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6 berkata demikian, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar."
Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Ishak tidak pergi ke Mesir, tetapi ia tinggal di Gerar. Pada waktu itu, krisis sedang melanda Gerar. Kelaparan yang luar biasa melanda negeri itu. Pada waktu itu, Mesir adalah satu-satunya tempat tujuan di mana kelaparan tidak dapat menjamah Mesir. Tetapi, Ishak mengalahkan logika untuk menuju ke Mesir, di mana ada persediaan makanan yang melimpah. Ishak memilih untuk menundukkan logikanya di bawah firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 berkata demikian, "Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan." Kemudian sikap yang kedua yang harus kita miliki adalah percaya penuh kepada firman Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 berkata demikian, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan di Gerar." Mazmur 32 ayat yang ke-10 berkata demikian, "Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia." Puji Tuhan. Jadi, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini adalah mereka yang taat dan percaya kepada Tuhan akan mengalami hidup yang berkemenangan di dalam kasih setia Tuhan yang besar. Saat krisis melanda, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan terus akan memelihara kehidupan kita walaupun kita berada di dalam keadaan tersebut. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa kalau ada yang sakit, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan kami. Yang sedang ada di dalam krisis apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan angkat kembali. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah seluruh sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun